wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Bunga dari kelompok 10 PSDMO Universitas Islam 45 Bekasi. Hari ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 10 ingin membahas tentang masa pandemi COVID-19 ini. Menjadi ancaman bagi kita semua, salah satunya di bidang pendidikan. Akhirnya Kemendikbud mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang berbunyi, berkenaan dengan penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat, maka demi kesehatan lahir dan batin siswa, guru, mahasiswa, dan siapapun yang terlibat dalam dunia pendidikan menjadi pertimbangan utama dunia pendidikan dan aktivitas pendidikan dilakukan di rumah. Yang kedua, banyaknya muncul aplikasi belajar online. Munculnya aplikasi belajar online membuat belajar dapat dilakukan dengan efektif. Yang ketiga, banyaknya kursus online gratis. Kursus online gratis mulai marak di tengah pandemi COVID. Banyak lembaga bimbingan belajar memberikan kursus online gratis atau ada yang memberikan potongan harga. Hai, nama saya Anissa. Saya akan menjelaskan apa saja dampak positif dari pandemi bagi dunia pendidikan. Yang pertama, memicu percepatan transformasi pendidikan. Pandemi COVID menyebabkan penutupan sekolah-sekolah dalam upaya menghentikan pergerakan pandemi. Sebagai gantinya, pemerintah menerapkan sistem pendidikan jarak jauh atau PJJ. Saya Maur Cantika Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif pandemi COVID-19 bagi dunia pendidikan. Nah, teman-teman, pandemi COVID-19 ini masih betah mengusik dunia. Berbagai upaya terus dilakukan agar segera dapat mengakhiri masa pandemi. Berbicara tentang pendidikan nih teman-teman, pendidikan adalah tentang ilmu pengetahuan, di mana sejak awal dunia dibentuk, ilmu pengetahuan mengambil peran besar dalam menciptakan sebagai penemuan-penemuan penting demi keselamatan umat manusia, terutama bagi mahasiswa pelajar. Munculnya kreativitas tanpa batas, kolaborasi orang tua dan guru, penerapan ilmu di tengah keluarga, dan membangun mental positif. Hai, perkenalkan nama saya Karinur Hidayati. Saya akan menjelaskan tentang dampak negatif COVID-19 bagi dunia pendidikan. Yang pertama yaitu mental siswa bisa terganggu. Mengapa? Karena terkadang tugas yang diberikan tidak seimbang dengan pemahaman materi yang didapatkan, dan ini akan berpengaruh terhadap mental siswa dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu praktikum dan studi lapangan tidak bisa dilakukan. 3. Belajar ke luar negeri pun menjadi terhambat, dan ini akan menyebabkan kekecewaan dan berpengaruh juga terhadap kelanjutan studi. Dan yang keempat, banyaknya keluhan dari siswa maupun mahasiswa. Dan orang tua juga kadang keluhan tidak ada jaringan internet karena wilayah pedalaman atau keterbatasan biaya dalam membeli kuota internet. Halo, nama saya Ahmad Tiban Azhar. Di sini saya akan menyampaikan beberapa dampak negatif pandemi COVID-19 dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi pelajar dan mahasiswa. Yang pertama, munculnya kebiasaan buruk bagi pelajar dan mahasiswa dikarenakan mereka menjadi ketergantungan dengan HP, komputer, laptop, dan perangkat sejenisnya, sehingga kebiasaan tersebut dapat mempengaruhi kesehatan fisik mereka, khususnya pada bagian mata dan otak. Karena munculnya penyakit mental atau mental illness seperti mudah marah, egois, dikarenakan kurangnya sosialisasi interaksi antar teman sebaya, dikarenakan kurangnya waktu untuk tatap muka, sehingga kurangnya hubungan emosional antar sesama pelajar dan mahasiswa, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang lebih buruk seperti menjadi egois atau menjadi introvert dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Nama saya Ahmad Zaid. Saya akan memberikan pendapat tentang dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia.
pendidikan harapannya setiap pelajar tetap belajar dan memiliki semangat belajar yang tinggi di tengah pandemi COVID-19 ini. Bahwasanya para pelajar Indonesia tidak boleh lengah dan lalai dalam belajar karena para pelajar adalah aset bangsa dan negara. Edukasi dan pendidikan harus tetap diperjuangkan dalam urutan pertama demi terwujudnya Indonesia yang cerdas. Saya Sabrina Rizky Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan terkait dua hal dalam menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Yang pertama itu ada menjalin hubungan baik dengan orang lain. Itu merupakan salah satu cara untuk menyehatkan mental kita. Jadi ketika kita berbaur atau beradaptasi dengan orang lain, itu akan meningkatkan harga diri dan dapat memberikan pengalaman positif serta dapat memberikan dukungan emosional. Yang kedua, katakan sesuatu yang positif pada diri sendiri. Cara pandang dalam menilai diri sendiri ini sangat berpengaruh pada perasaan kita. Semisal kita mempersepsikan sudut pandang yang positif, kita akan mempunyai semangat dalam mengerjakan suatu hal. Namun ketika kita mempersepsikan suatu yang negatif atau sudut pandang yang negatif, kita akan mempunyai motivasi yang menurun serta harga diri yang menurun. Hai, nama saya Andriana Kusumardani. Saya akan menjelaskan cara menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Menurut saya ada 5, yaitu yang pertama, bangun kesadaran dan fokus. Membangun kesadaran dengan memperhatikan apa yang terjadi saat ini dapat mencegah emosi negatif. Fokus pada suara atau sensasi fisik yang sedang dirasakan saat itu. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi seimbang. Menjalankan pola makan bergizi seimbang juga bagian dari cara menjaga kesehatan mental. Karbohidrat dapat meningkatkan hormon yang membangun suasana hati agar positif, seperti karbohidrat sayur dan buah dapat memberi makan sel tubuh termasuk mengontrol suasana hati lebih positif. Sedangkan protein dapat meningkatkan zat kimia di otak yang membantu tubuh tetap waspada. Selain itu, pastikan tubuh mendapatkan pasokan lemak sehat seperti dari ikan dan kacang-kacangan. Yang ketiga, rehat. Ketika segala sesuatunya mulai terasa membebani pikiran, coba istirahatkan fisik dan mental. Untuk meredakan stres secara instan, coba lakukan latihan pernapasan sederhana. Pejamkan mata dan tarik napas dalam-dalam selama 10 kali. Saat mengambil, menahan, dan mengeluarkan napas, masing-masing lakukan dalam 4 hitungan. Yang keempat, tidur yang cukup. Kurang tidur dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Untuk itu, tidur yang cukup juga bagian dari cara menjaga kesehatan mental. Pastikan untuk tidur yang cukup setiap hari. Bangun kebiasaan baik dengan tidur secara teratur di jam yang sama setiap hari. Jika saat ini Anda susah tidur, coba segera cari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Kelima, cari bantuan medis. Apabila Anda merasa kewalahan menghadapi masalah kesehatan mental, segera konsultasikan dengan tenaga medis profesional. Terlebih jika saat ini Anda merasakan suasana hati tak kunjung baik sampai mengganggu kehidupan sehari-hari, ahli bisa memberikan saran paling pas, baik itu lewat terapi atau obat-obatan. Jadi itu tadi adalah pemaparan dari kami sedikit banyak mengenai dampak-dampak positif maupun negatif COVID-19 bagi dunia pendidikan. Khususnya kita mahasiswa ya, kita kurang lebih terkena dampak ini cukup banyak ya. Biasanya kita kuliah secara offline, terus kita hanya menggunakan media online atau biasanya kita menggunakan via Zoom atau Google Meet. Dan juga itu tadi di atas banyak ya dijelasin tips-tips bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental di masa pandemi ini, yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa share ke teman-teman kita, tetap berpikir positif. Mungkin dari saya cukup. Saya Indi Asari Siwi, saya mewakili kelompok saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.